Francine, jubirnya PSI, sudah mengatakan bahwa waktu mengisi formulir, sebetulnya formulir itu nggak kena untuk Mas Kaisang, nggak berlaku, karena itu formulir untuk pejabat negara. Iya. Menurut saya ini fenomena misinformasi dan disinformasi. Kenapa? KPK menyebut bahwa yang ikut itu adalah 4. 4 itu kan adalah orang yang dilaporkan dalam kaitannya dengan Kaisang. Jangan disimpulkan bahwa pemiliknya nggak ikut dong. Terlalu nih media ini. Ini bukan cuma trial by the press. Ini menurut saya nggak profesional. Masa barang A disimpulkan B. Betul. Keterlaluan ini. Iya, jadi ini adalah disinformasi, misinformasi, dan ketidakprofesionalan dari media yang bersangkutan gitu, yang kemudian menyebabkan adanya kesimpulan dan persepsi yang salah. Betul. Dan jangan-jangan itu disengaja juga kali. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi penghakiman selektif. Ya. Jadi hanya Kaisang yang disasar gitu. Padahal kan banyak terungkap bahwa Bu Mega, Pak Mahfud, pejabat-pejabat lain. Bu Mega bukan pejabat, tapi kan... Oh, pejabat, salah. Oh, apa, BPIP ya? Oh iya, beliau itu Badan Pengarah BPIP. BPIP. Tahu kepanjangan BPIP? Apa itu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila. Iya, betul. Harus menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan kalau termasuk kesederhanaan. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Loh iya. Ini kalau netizen ini benar-benar konsisten. Iya, betul. Ya. Wahai netizen, kalau Anda konsisten ya, sekarang kalian harus kulik tuh para pejabat negara yang memang terbukti naik pesawat private jet itu, naik VJ itu. Ya, soal Kaisang ini kan jadi rame lagi maksud saya, karena kemarin kan Mas Kaisang dengan jajaran PSI datang ke KPK untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Saya kira itu sangat penting dan sangat membalikkan situasi kalau menurut saya. Pertama, Mas Kaisang itu bukan pejabat publik, tetapi dia datang. Istilahnya kan nggak ada kewajiban ya kalau bukan pejabat publik untuk datang. Bahkan KPK pun juga tidak mengirimi surat gitu. Mungkin karena menyadari bahwa Mas Kaisang itu bukan pejabat publik, walaupun ayahnya yang pejabat publik gitu. Nah, Francine, jubirnya PSI, sudah mengatakan bahwa waktu mengisi formulir, sebetulnya formulir itu nggak kena untuk Mas Kaisang, nggak berlaku, karena itu formulir untuk pejabat negara. Jadi mau ditulis pejabat negara apa? Dia memang ketua partai, tapi bukan pejabat negara. Pejabat negara itu adalah mereka-mereka yang diangkat menggunakan kepres misalnya, kemudian menerima hak-hak keuangan dan fasilitas dari negara gitu misalnya. Nah ini dia enggak gitu, sehingga akhirnya ditulislah warga negara Indonesia gitu. Nah, oleh KPK diarahkan dalam kurung anak pejabat negara. Jadi, pemirsa harus tahu bahwa formulir yang tersedia di KPK itu bahkan nggak cocok buat Kaisang. Karena dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang harus memberikan laporan, gitu loh. Itu penting sekali untuk diketahui ya. Jadi, memang KPK ini kan didorong-dorong untuk mengirimkan surat klarifikasi. Sebagaimana misalnya dulu pernah Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Ibu Reihana, karena dia tampil dengan mobil bagus lah, dengan penampilan yang mewah gitu, lalu dipertanyakan dari mana itu kekayaannya sebagai pejabat negara, sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan waktu itu Bu Reihana itu dispekulasikan korupsi segala macam. Kenapa? Dia jadi Kepala Dinas Kesehatan lama sekali, Mas. Gubernur ganti 3 kali, 2 kali, tetap dia juga. Nah, akhirnya Reihana datang gitu, karena memang dikirimin surat oleh KPK gitu. Nah, akhirnya Reihana menjelaskan bahwa saya ini dapat warisan dari suami saya gitu. Dan akhirnya ya KPK menerima penjelasan itu, dan tidak ada kasus hukum atau pidana apapun terhadap Reihana. Gitu. Tidak ada kasus korupsi yang ditimpakan kepada Ibu Reihana gitu. Orangnya sekarang ada jadi calon wali kota Bandar Lampung. Nah, jadi formulir itu nggak cocok buat Mas Kaisang karena tidak memenuhi syarat pertama, yaitu pejabat publik. Nggak pernah masuk jabatan kenegaraan yang dibentuk dengan misalnya Perpres, tidak pernah diangkat jadi pejabat publik dengan Kepres, tidak pernah menerima hak-hak keuangan, tidak menerima fasilitas yang melekat jabatan gitu. Misal
Fasilitas apa? Macam-macam. Yang saya tahu pasti itu biasanya mobil. Karena teman saya jadi kepala badan komunikasi kepresidenan. Hasan Nasbi. Ya. Sekarang dia pakai mobil dinas. Itu yang paling jelas ya. Pejabat negara itu, kalau dapat kendaraan dinas, pejabat negara sudah. Betul. Hasan Nasbi ini kalau naik private jet, boleh tuh disuratin oleh KPK, karena dia sudah jadi pejabat publik. Gitu. Tapi Mas Kaisang tuh enggak. Jadi dia datang, dan posisinya ini sekarang, itu dia pada posisi higher moral ground. Kenapa? Dia bukan pejabat negara, dia datang. Gitu. Nah, yang kedua, Mas Kaisang tuh menjelaskan bahwa dia naik pesawat jet itu ikut teman. Nah, ini juga sempat rame lagi. Bahasa populernya nebeng gitu, nebeng teman gitu loh. Dia punya teman yang punya private jet, ya. Kebetulan temannya itu mau menuju ke Amerika, yang juga Kaisang mau ke sana karena mau ngurus sekolah istrinya, gitu ya. Di UPenn, ya? Di University of Pennsylvania. University of Pennsylvania. Mas Kaisang mau jalan tadinya kalau nggak salah tanggal 20, tapi karena temannya mau berangkat tanggal 18. Mohon maaf kalau saya tertukar tanggalnya, tapi intinya adalah bahwa ini suatu koinsiden gitu loh. Temannya mau pergi, Mas Kaisang bisa menyesuaikan jadwalnya dengan temannya itu, maka dia ikut. Nah, dia ikut itu juga kenapa? Karena pesawat ini yang mau kapasitasnya 8 orang, cuman terisi 4 orang. Sehingga dia bisa ikut juga. Dia, istrinya, stafnya, dan rupanya waktu di KPK dilaporkan juga itu ditulis bahwa dia dengan kakak iparnya, gitu loh, saudaranya Mbak Erina ini, gitu, terbang ke sana. Nah, private jet itu ya kalau kapasitas 8 mau isi 1, isi 4, isi 8, ya biayanya sama aja. Saya pun begitu. Kalau misalnya saya punya private jet, misalnya nih Mas ya, saya mau ke Amerika gitu. Mas Sahal dulu kuliah di mana di Amerika? Di UPenn. UPenn ya. Di NYU dan UPenn. Oh, dua-duanya ya. Terakhir di mana? UPenn. Kebetulan arahnya ke sana. Terus Mas Sahal tahu bahwa saya akan ke sana. Mas bisa ngomong sama saya, Kodari, aku ikut dong ke sana. Oh iya, saya pasti aja. Sejauh ya memang tempatnya masih ada. Nah, ini kan andai-andai ya, Kan Kodari nggak punya private jet kan, gitu. Andai-andai. Tapi saya kasih kasus yang nyata nih. Saya punya teman, Mas juga punya teman. Namanya Jeffrey Giovanni. Inisial J, kan gitu kan? Inisial J. J aja. Inisial J ini. Tiba-tiba Mas disuratin nama KPK terus klarifikasi kan siapa? Temannya siapa? J. Gitu. Dia pulang pergi Indonesia, Jakarta, Singapura. Karena punya rumah di Singapura. Ya punya rumah di Jakarta juga. Banyaklah rumahnya Mas Jeffrey itu, banyak. Saya kebetulan mau ke Singapura. Entah urusan apa, urusan berobat kayak urusan apa gitu. Terus saya ngomong sama Mas Jeffrey, Mas, Anda mau pulang tanggal berapa? Tanggal sekian-sekian ke Singapura. Oh, kalau gitu aku ikut ya, Mas. Dan saya udah ngalamin ikut Mas Jeffrey itu ikut pesawatnya. Mas, saya boleh nggak ajak staf satu lagi? Oh, nggak bisa Kodari karena udah penuh gitu. Jadi ya kalau kamu aja nggak apa-apa, bisa. Nah, semacam itulah kira-kira. Gitu. Jadi ya ini pertemanan gitu loh. Pertemanan biasa aja. Yang sehari-hari itu sering terjadi kita ya. Kita ikut teman, nebeng teman pulang misalnya dari Jakarta ke Bekasi. Cuman ini kan menjadi heboh karena pesawat. Ya, kalau sepeda motor ribut nggak orang? Nggak. Tapi sebelum naik mobil ribut nggak? Nggak gitu. Tapi mau saya mendudukkan persoalan, mau private jet, mau VJ, mau mobil, mau sepeda motor, sebetulnya sama aja. Bahwa esensinya ini kita nebeng teman kita punya kendaraan menuju suatu tempat, kebetulan kita juga mau ke sana, masih ada slotnya, ada tempatnya, kita ikut, ya udah gitu aja. Nah itu yang soal nebeng itu, nebeng ini kan rame juga di medsos ini, bahwa nebeng kok temannya ditebengin nggak ikut gitu kan? Iya. Jadi ada pemberitaan itu yang itu sumbernya adalah pernyataan KPK yang sebenarnya tidak menyatakan bahwa temannya nggak ikut. KPK hanya bilang ada 4 orang gitu kan. Terus kemudian
oleh wartawan dikembangkan bahwa berarti yang nebeng nggak ikut, yang ditebengin. Gimana menurut Mr. Q? Iya, salah besar. Temennya ikut kok. Oke. Temennya ikut. Jadi kan saya udah bilang tadi, ini kapasitas 8 yang dilaporkan oleh Kaisang itu rombongannya dia. Rombongan dia 4, rombongan pemilik pesawat 4. Total 8 orang itu ke sana. Mas Kaisang pulang ke sini pakai komersil. Kenapa? Orang itu urusannya, jadwalnya beda dengan Mas Kaisang. Kalau jadwalnya sama, mungkin ikut pulang juga lagi gitu loh. Ya. Dan begini, sekarang ini beredar foto Mas Kaisang yang katanya bersama dengan pemilik pesawat itu, yang inisialnya Y gitu loh. Menurut saya, kalau ini disebarkan, ini temannya nih pakai pakai blangkon, pakai baju Jawa gitu ya. Acara apa saya nggak tahu, apa acara kawinannya Kaisang atau acara. Sebetulnya foto itu kalau beredar justru mengkonfirmasi bahwa memang ini temen. Loh ya kan? Loh, kalau bisa masuk ke acara-acara pribadi, acara-acara keluarga, acara-acara informal, acara-acara kalangan tertentu, terbatas, itu kan berarti memang temen. Bestie. Iya. Dan itu biasa saja gitu. Biasa saja gitu. Kenapa jadi teman? Setahu saya sama-sama suka sepak bola. Sama-sama punya klub sepak bola. Ya, artinya pemegang saham sepak bola. Sama-sama suka main game. Khususnya game FIFA gitu. Jadi suka, ini teman mabar, main bareng. Ya itu. Mungkin di pesawat kan juga, ya daripada kosong kalau ada teman gua ikut, kita kan bisa mabar nih. Lo iya dong. Penerbangan ke Amerika kan lama, bosen. Salah satu cara mengisi waktu itu apa? Ya dengan mabar, dengan main game gitu loh. Iya. Di pesawat komersil kan juga, kalau bisnis kelas segala macam kan bisa juga. Di ekonomi juga mungkin ada juga. Gitu. Apalagi VJ gitu. Nah ini soal yang VJ dan Kaisang ini kan, saya kan barusan nonton wawancara Hasan Nasbi ya di Unpacking Indonesia dengan Bang Zulfan itu. Kan dia bilang bahwa ini fenomena trial by the press, trial by netizen gitu ya. Dan juga sebuah sikap yang kok hanya Kaisang gitu. Kenapa yang lain enggak gitu ya. Yang lain malah justru yang lebih berhak untuk dipertanyakan gitu ya. Yang lain itu pejabat publik itu. Menurut Mr. Q gimana? Menurut saya ini fenomena misinformasi dan disinformasi. Kenapa? KPK menyebut bahwa yang ikut itu adalah 4. 4 itu kan adalah orang yang dilaporkan dalam kaitannya dengan Kaisang. Jangan disimpulkan bahwa pemiliknya nggak ikut dong. Terlalu nih media ini. Ini bukan cuma trial by the press. Ini menurut saya nggak profesional. Masa barang A disimpulkan B. Betul. Keterlaluan ini. Iya, jadi ini adalah disinformasi, misinformasi, dan ketidakprofesionalan dari media yang bersangkutan gitu. Yang kemudian menyebabkan adanya kesimpulan dan persepsi yang salah. Betul. Dan jangan-jangan itu disengaja juga kali. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya, kalau media sosial mungkin kita masih bisa dalam tanda kutip memaklumi. Karena di media sosial itu memang arenanya orang untuk menyebarkan disinformasi, bahkan hoaks gitu. Dan di situ tidak ada mekanisme yang berlaku di pers. Apa mekanisme yang berlaku di pers? Checks and recheck, ya kan? Kemudian cover both side misalnya begitu. Nah, itu nggak ada editor, ya kan? Ya siapa mau ngomong apa ya itulah yang terjadi. Dan di situ seringkali ada anonimitas gitu. Ngomong-ngomong soal media sosial, menurut saya ke depan harus diwacanakan kepada masyarakat Indonesia bahwa akun media sosial itu harus sesuai dengan identitas resmi loh. Karena kalau tidak akan kehilangan tanggung jawab dan akan terjadi fenomena misinformasi dan disinformasi. Memang riset-riset psikologi sosial sudah menunjukkan kok dengan sangat jelas dan tegas bahwa kalau tidak ada nama, maka kemudian tanggung jawab juga hilang. Betul. Gitu loh. Nah, di pers sendiri kan sudah dipraktekkan itu dengan istilah byline itu. Jadi setiap berita itu ada nama wartawan atau minimal inisial untuk bisa di cross check. Siapa yang bertanggung jawab terhadap produksi berita tersebut? Bahkan inisialnya itu kadang-kadang ada 2 atau 3. Mungkin ada yang mengumpulkan data, ada yang menulis data, lalu ada editor yang memeriksa berita tersebut sebelum naik gitu loh. Nah, mekanisme itu kan nggak ada di
media Medsos, sosial ya, gitu. betul, Nah, bagaimana cara mengantisipasi adanya disinformasi dan misinformasi? Ya menurut saya salah satunya dengan ya identitas harus jelas, bukan cuma sekedar apa misalnya nomor KTP misalnya gitu, tetapi betul-betul sesuai dengan nama. Jadi kalau misalnya ada akun ya, kalau dulu misalnya ada akun Fufu Fafa gitu, ya sekarang misalnya harus jelas namanya Ya. siapa gitu loh, sesuai dengan nama asli. Akun email, akun Twitter, Betul, betul. akun apa lagi, akun TikTok, Instagram, semua lah. Ya, ya. akun TikTok, intinya semua media sosial. Betul. Hemat saya harus diwacanakan untuk di apa namanya nama resmi sesuai dengan KTP gitu. Yang kedua, memang yang namanya platform ini, pemilik platform, pengguna platform, pemilik platform, yang punya platform, itu harus membersihkan media sosial itu dari akun-akun yang identitasnya tidak jelas, termasuk akun-akun robot. Karena sumber-sumber hoaks itu ada di situ, Ya. menggunakan hoaks itu. Gitu. Jadi menurut saya itu langkah ke depan dan itu pelajaran yang harus kita ambil sekarang ini. Betul. Karena berita-berita yang provokatif, yang misinformasi ini itu biasanya banyak diproduksi, dikembangkan, didistribusikan oleh akun-akun yang anonim tadi. Nah, terus tadi kan soal tadi itu pernyataan Hasan Nasbi bahwa ini adalah trial by the price by the netizen. Terus juga dia menyatakan soal selektif. Jadi penghakiman selektif. Iya. Jadi hanya Kaisang yang disasar gitu. Iya. Padahal kan banyak terungkap bahwa Bu Mega, Iya. Pak Mahfud, Iya. pejabat-pejabat Iya. lain. Bu Mega bukan pejabat tapi kan Oh, pejabat salah. oh apa BPIP ya? Oh iya, beliau itu Iya. Badan Pengarah BPIP. Ya. BPIP. Tahu kepanjangan BPIP? Apa itu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila. Iya, betul. Harus menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan kalau termasuk kesederhanaan. Itu. Enggak, kalau yang penjelasan Hasan itu bahkan kalaupun toh Barusan bilang kalaupun toh dia nggak pejabat negara, dia kan dulu anaknya adalah menteri, ya, Mbak Puan kan, sekarang DPR gitu. Iya. Jadi kasusnya mirip dengan Kaisang gitu. Nggak mirip. Bukan, tapi nggak mirip. Karena Kaisang bukan pejabat negara. Oh iya, betul, Kalau malah nggak mirip. Itu pejabat negara. Betul. Ibu Mega itu menerima hak-hak yang melekat pada pejabat negara. Dan Kaisang sama sekali nggak gitu. Ya. Saya nggak tahu kalau soal mobil ya. Yang pasti Ibu Mega itu menjabat dengan Kepres. Ya, betul. Ada dua Kepres yang keluar untuk beliau sebagai pembina BPIP dan sebagai Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan apa? BRIN itu apa? Badan Riset I-nya apa? Lupa saya. Nasional. Ilmu pengetahuan nasional. Itu, dan dua lembaga ini berdirinya berdasarkan peraturan presiden. Beda. Kalau Bu Mega itu, kalau ngisi form, ini formnya sesuai. Karena pejabat negara. Kalau Kaisang tadi nggak sesuai. Bu Mega tuh nggak perlu dalam mencantum dalam kurung. Ibunya Menko Kesra, ibunya Ketua DPR, nggak perlu. Langsung aja tulis Ketua Pengarah BRIN, ya kan? Ketua Pembina BPIP. Gitu. Betul. Jadi sebetulnya yang harus dikirimin surat pada hari ini adalah Ibu Mega, Mbak Puan, dan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud dikirim karena beliau masih Menko Polhukam. Waktu kan saya lihat itu beritanya itu naik pesawat private jet. Pesawat oleh lagi. Pesawatnya Pak JK. Katanya pesawat Pak JK gitu. Saya sering. Nah sekarang kan disoal, Mas Kaisang itu bolak-balik naik pesawat sama temennya itu. Lah Pak Mahfud bolak-balik. Ya kan? Dan Pak Mahfud waktu bulan November 2023 itu kan masih pejabat negara itu setahu saya. Belum ditetapkan sebagai calon presiden ya. Betul. Tapi nggak tahu lah, nanti dicek aja lah. Ya, daripada saya diklarifikasi oleh Pak Mahfud. Kodari saya udah bukan pejabat negara, saya udah mengundurkan diri. Ya dicek aja lah. Bisa aja lah. Terus gini, ada juga yang tapi kan kalaupun toh itu gratifikasi, kan itu gratifikasi yang boleh. Jadi ada klasifikasi gratifikasi. Saya nggak tahu itu. Gratifikasi yang baik dan gratifikasi yang tidak baik. Iya, itu kembalikan saja kepada penegak hukum. Ini Kaisang ini kan datang ke KPK karena dia minta kesimpulan dari KPK. Ini gratifikasi atau bukan? Gratifikasi atau bukan? Ya, betul. Kalau ini gratifikasi, berarti Kaisang harus membayar biaya perjalanan dari Amerika dari Indonesia ke Amerika itu gitu. Yang ini saya baca di media juga ya. Kalau bicara tiket pesawat
ya komersil itu 90 juta rupiah gitu. Ya kita nggak tahu nanti apa disuruh bayar 90 juta atau suruh bayar berapa kan gitu kan. Cuman kan kalau namanya nebeng kan nggak ada tiketnya. Betul. Gratis tuh malah. Iya, kan akhirnya kita harus menunggu kesimpulan dari KPK ini gratifikasi atau bukan gitu. Tapi kalau sampai nanti KPK mengeluarkan kesimpulan bahwa ini gratifikasi atau bukan gratifikasi, maka KPK juga harus proses nama-nama yang tadi dianggap sebagai pejabat negara dan pesawat private jet itu gitu. Nah, untuk informasi kepada KPK, ini saya punya informasi nih sebagai warga negara. Tolong HP saya coba sini. Nggak apa-apa nih, direkam aja ini. Gitu. Mas, segera mas. Ayo mas, HP saya mas, bawa sini mas. Nggak apa-apa, mas muncul di frame nggak apa-apa. Ini biar orang bisa lihat kok. Oh, kita ini diskusi apa adanya kok. Iya, betul. Bentar ya. Bentar. Ini soal bener nggak bener ya, saya nggak tahu. Ini saya dapatnya dari media juga ini. Oke. Ini saya bacain aja. Bacain ya. Sabtu 5 Juni 2021, Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado. Nah, itu tolong netizen kulik-kulik itu. Kan netizen katanya pinter kulik-kulik kan. Perjalanan Kaisang semua bisa dicek itu, ya. Pesawatnya serinya apa, ya kan? Nomor penerbangan berapa, gitu. Perjalanan berapa lama. Terus kemudian manifest atau penumpangnya bisa ketahui. Tolong nih, ya. Mbak Puan, Sabtu 5 Juni 2021. Ya, netizen ya, cek ya ke Kota Manado. Tolong dicari informasinya. Ini pakai pesawat apa, ya? Punya siapa? Gratifikasi atau bukan ini, ya? Mbak Puan waktu itu sebagai apa? Dan pemilik pesawat itu hubungannya apa dengan Mbak Puan, ya? Gitu. Kemudian 11 Desember 2022, Mbak Puan menggunakan pesawat jet pribadi ke Solo. Nampak Ganjar Pranowo yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menyambut kedatangan Puan. Nah, itu. Tolong, kali ini 11 Desember 2022, pesawat apa, seri berapa, isinya penumpang siapa, ya, Mbak Puan sebagai apa, dan pemilik pesawat sebagai apa. Ada gratifikasi atau tidak? Ini saya ulang-ulang ini. 22 Januari 2023. Yang ketiga ini, yang ketiga. Mbak Puan kembali menggunakan pesawat jet pribadi dan mendarat di Bandara Adi Sumarmo untuk menghadiri acara Jalan Sehat Porseni Nahdlatul Ulama. Ya, saya ulang ya. Pesawat jenis apa, ya, nomor penerbangan berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, pemilik pesawat sebagai apa. Gratifikasi atau bukan? Kemudian 10 Februari 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Puan juga menggunakan jet pribadi untuk menghadiri kampanye Ganjar Mahfud MD. 10 Februari 2024. Pesawat jenis apa, penerbangan nomor berapa, isinya siapa, Mbak Puan sebagai apa, Bu Mega sebagai apa, ya, dan siapa pemilik pesawatnya, apa hubungannya, ada gratifikasi atau tidak. Ini saja KPK udah bisa keluar 4 surat nih. Menurut saya sekarang bolanya itu bukan di Mas Kaisang lagi. Karena apa yang dituntut dari Mas Kaisang sudah Mas Kaisang jalankan. Beliau melakukan klarifikasi. Walaupun sekali lagi dia bukan pejabat negara. Yang form tersedia di KPK aja nggak cocok. Kalau kategori bukan pejabat negara itu ada gradasi nggak, Mr. Q? Kan banyak yang bilang Kaisang bukan pejabat negara. Ya tapi kan anaknya presiden. Iya. Kalau baca undang-undang ya, yang saya tahu saya nih ya, berkaitan dengan apa yang terkait dengan ini, ada undang-undang nomor berapa tuh, 28 tahun 99, ada undang-undang nomor 31 tahun 2019 ya. Itu nggak ada gradasi segala macam. Pokoknya pejabat negara atau bukan pejabat negara. Udah gitu aja. Ya. Ada pejabat negara atau bukan pejabat negara. Nah gini, kalau bicara penyalahgunaan, itu kan penyalahgunaan nanti bukan sama dia, sama bapaknya. Sama bapaknya. Itu bukan sama dia. Tapi karena dia bukan pejabat negara. Tapi kalau Ibu Mega, Mbak Puan, itu memang pejabat negara. Bisa langsung, nggak perlu muter-muter ke London, ke Bangkok, ke Brisbane segala macam. Nggak perlu. Langsung aja. Gitu. Jadi sekarang bolanya nih KPK ini bukan di Kaisang lagi. Kaisang udah datang. Kesimpulannya apa nanti terserah KPK. PR KPK pada hari ini adalah kepada pejabat-pejabat atau yang sekarang mantan pejabat tapi pernah pejabat dan naik pesawat private jet. Itu yang harus dikulik oleh netizen sekarang ini. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Jangan ngulik Kaisang lagi ya. Loh iya. Ini kalau netizen ini benar-benar konsisten. Ya, betul. Ya. Wahai netizen, kalau Anda konsisten ya, sekarang kalian harus kulik tuh
para pejabat negara Hmm. yang memang terbukti naik pesawat private jet itu, naik VJ itu. Dengan begitu adil dalam pikiran ya, sejak dalam pikiran. Ada dalam pikiran, ada dalam tindakan. Ya, betul, gitu. betul. Kalau netizen nggak ngulik-ngulik itu, apalagi tanggalnya sudah saya kasih. Berarti apa yang tadi pada Mas Kaisang ini betul-betul trial by netizen dan trial by the press. Iya. Ya. Oke, saya kira ini yang soal Kaisang ini kita sudahi nih, udah jelas nih masalahnya. Belum. Oh, apa lagi? Masih Belum. banyak. Oke, lanjut. Banyak. Misalnya begini, kan itu kan ada gambar Kaisang naik pesawat turun dengan Dior katanya kan, gitu, tas Dior. Ini kok nggak lapor sama bea cukai gitu? Iya. Ngapain lapor? lapor? yang di bandara ya? Di bandara kan turun betul. kan, ada pakai tas Dior kan, mobil ya, gitu. Betul. Ini kenapa nggak lapor bea cukai? Ya, gimana melapor bea cukai? Wong penerbangannya dari Bali ke Solo. Trial by netizen lagi, trial by the press. Seolah-olah kalau naik private jet pasti dari luar negeri. Katro. Emang kalau pakai private jet pasti keluar negeri? Enggak, Bos. Indonesia ini luasnya luar biasa, negara kepulauan. Nah, itu para pengusaha itu dia berangkat dari mana? Dari Jakarta ini ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Kita luas sekali, Bos. Jangankan pengusaha itu, para ustadz-ustadz yang tenar itu, itu kan juga kalau ini iya, Ustadz betul. Abdus Somad apa itu kan ada Ustadz video, Dasat, saya pernah lihat. video UAS itu kan kayak showing off gitu loh, iya. di private jet. Saya nggak berani ngomong showing off ya. Ya nggak tahu lah apa. Pokoknya ada video lagi naik pesawat private jet kan gitu kan, gitu. Ya gini, supaya gini nanti dibilang ngarang. Tolong Mas Hal tampilkan ya videonya ya, supaya publik juga melihat. Ya. Menurut saya wajar aja. Ustadz Abdul Somad dulu tinggal di mana? Riau, saya nggak tahu sekarang. Misalnya diundang ceramah di Kalimantan. Ya mungkin jadwalnya padat, karena Kiai Tenar kan, apa Ustadz Tenar kan gitu loh. Atau misalnya nggak mau supaya Ustadz Abdul Somad jangan kecapean. Yang ngundang, itu kirim pesawat untuk jemput beliau. Betul. Untuk kepraktisan dan efisiensi waktu ya. Iya. Ya. Gitu loh. Jadi menurut saya ya apa ya? Itu gratifikasi atau bukan? Kalau itu pasti bukan. Pasti bukan Karena beliau itu bukan pejabat negara. Loh, kalau Abdul Somad bukan pejabat negara pasti bukan gratifikasi. Kenapa Kaisang bukan pejabat negara? Pasti gratifikasi. Kenapa yang jelas-jelas Menko bukan gratifikasi? Ya, betul.